Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlinda Rini Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penarikan SDM. Penarikan sumber daya manusia. Penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penarikan tenaga kerja adalah penarikan sumber daya manusia dalam arti mencari atau melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Aktivitas penarikan mulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Apa sih tujuan penarikan atau rekrutmen? Yang pertama yaitu memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima dan sebagai sarana pertukaran informasi. Alasan-alasan penarikan sumber daya manusia. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerjaan yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, sebagai tindakan hukuman. Yang keenam, yaitu adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan terakhir, adanya pekerja yang meninggal dunia. Kendala-kendala saat penarikan. Yang pertama, kebijakan operasional. Kebijakan promosi, ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Kebijaksanaan kompensasi. Besaran kompensasi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk melamar serius. Kebijaksanaan status karyawan. Kejelasan status karyawan akan menyebabkan animo pelamar yang qualified. Dan terakhir, kebijaksanaan penerima tenaga lokal. Pencarian tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Ada rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan, promosi dan menguraikan mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Yang ketiga, kondisi pasar tenaga kerja. Harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila supply tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi biaya yang lebih besar. Yang keempat, ada kondisi lingkungan eksternal yang mencangkup. Yang pertama, tingkat pengangguran. Yang kedua, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, hukum pemburuan. Dan keempat, proyeksi angkatan kerja. Kelima, kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Dan yang terakhir, kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Yang kelima, persyaratan jabatan. Syarat jabatan merupakan dalih dalam penarikan. Misalnya, menarik tenaga terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. Yang terakhir yaitu kebiasaan pelaksanaan penarikan. Keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam mengambil keputusan penarikan. Sebaliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan. Saluran-saluran penarikan. Yang pertama ada walk-in, penarikan sumber daya manusia di mana pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan. Kedua, rekomendasi dari karyawan, penarikan sumber daya manusia melalui rekomendasi dari karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. Yang ketiga, iklan, penarikan sumber daya manusia dengan cara memasang iklan di media massa. Dilakukan dengan cara yaitu one ad atau nama organisasi dan bagaimana cara melamar disebutkan dalam iklan itu, yaitu selanjutnya ada blind ad, yaitu tidak menyebutkan nama perusahaan pelamar yang berminat untuk diminta mengirimkan lamaran ke P.O. Box dengan nomor tertentu pada kode pos. Ada agen penempatan tenaga kerja. Penarikan sumber daya melakukan kantor
Keempat, agen-agen penempatan tenaga kerja. Penarikan sumber daya manusia melalui kantor penempatan tenaga kerja baik swasta maupun pemerintah. Yang kelima, lembaga pendidikan. Penarikan sumber daya manusia melalui usaha khusus dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Keenam, organisasi karyawan. Penarikan sumber daya dari karyawan yang terampil dari organisasi karyawan, misalnya serikat buruh tukang pipa telah mempunyai daftar tukang pipa yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Yaitu leasing. Penarikan sumber daya manusia dengan cara menyewa tenaga yang profesional yang terampil kepada perusahaan penyewaan tenaga kerja. 8. Nepotisme. Penarikan anggota keluarga atau menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan tidak berdasarkan keterampilan, atau yang disebut juga orang dalam. 9. Asosiasi profesional. Penarikan sumber daya dari organisasi profesional seperti Kadin, HIMMI, IWAPI guna menampung tenaga profesional untuk mendapatkan pekerjaan. Terakhir, ada operasi militer. Penarikan sumber daya manusia dari militer yang telah berakhir masa tugasnya, biasanya dimiliki tenaga terampil tentunya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya tenaga mekanik, pilot, dan lain-lain. Proses penarikan. Yang pertama, pembuatan rencana untuk merekrut. Yang kedua, menyusun strategi untuk merekrut. Yang ketiga, mencari pelamar kerja. Yang keempat, menyisihkan pelamar yang tidak cocok. Dan yang terakhir, mempertahankan kumpulan pelamar. Evaluasi penarikan. Suksesnya fungsi penarikan dapat dilihat dari beberapa kinerja sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelamar. Kedua, jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima. Ketiga, jumlah penerima atau pelamar yang diterima. Dan yang keempat, jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Dan ini skema penarikan. Yang pertama, dari perencanaan sumber daya manusia dan permintaan khusus manajer menjadi lowongan yang tersedia dan dibagi menjadi analisis info jabatan dan pendapatan manajer. Dan akan menjadi syarat jabatan, terus lanjut ke metode penarikan, dan yang terakhir pelamar yang baik. Oke. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan see you di next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.